Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baiklah, untuk mengawali perkuliahan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Untuk kegiatan presentasi hari ini dilanjutkan oleh kelompok 5. Kepada kelompok 5 saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Tauti Mediska, Intan Medisudati, dan Hanif Akmal Bagi. Di sini kami akan presentasi yaitu dengan materi model-model pengembangan kurikulum. Nah, dalam presentasi ini kami akan menggunakan sistem kelompok. Jadi nanti kami membagi 9 materi untuk 9 kelompok. Untuk materinya sudah saya share di grup. Nanti teknisnya setiap kelompok yang mendapatkan materi tersebut itu mempelajari terlebih dahulu, kemudian bisa membuatkan peta konsep atau mind map. Nah, nanti dipresentasikan di depan kelas. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, ya udah. Kita kasih waktu. Mohon maaf sebelumnya, tiap kelompok berkumpul terlebih dahulu. Kelompoknya masing-masing. Udah ya? Udah belum? Silakan dibuka kelas. Silakan dibuka grup yang kelas kita dan lihat pembagiannya. Teman-teman tadi sudah dibagi materinya ya? Baik, untuk mengerjakannya kami beri waktu 20 menit cukup? Enggak. Maunya berapa? 40. 30. 31. Nanti 20 aja ya? Nah, 20 menit belum selesai ya? Kita beri rapor. Ini biar diambil. Matu uang. Oke. Udah ya? Selamat mengerjakan. Menguji masalah. Mempresentasikan hasil diskusi tiap kelompok. Kepada kelompok 1 dipersilahkan maju. Mempresentasikan hasil diskusi.
And action. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang model pengembangan kurikulum. Jadi yang pertama, pengembangan kurikulum adalah sebuah proses perencanaan, implementasi dan evaluasi kurikulum yang akhirnya menghasilkan sebuah rancangan kurikulum. Lalu yang kedua itu ada model-model pengembangan kurikulum. Itu model materinya lalu disampaikan oleh Mbak Aprina. Behavioral model. Nah, behavioral model ini tuh ada beberapa model pengembangan kurikulum menurutnya. Yang pertama itu ada menentukan tujuan, menentukan pengalaman belajar, pengorganisasian. Salam melanjutkan penjelasan dari kelompok 1 tadi tentang pengertian model pengembangan kurikulum. Selanjutnya ada beberapa model pengembangan kurikulum. Yang pertama itu dari kami ada 2 model. Yang pertama the demonstration model sama Roger interpersonal model, relation model itu. Terus yang PDM ini dia itu untuk skala kecil. Jadi hanya lingkup sekolah di sekolah-sekolah kecil gitu. Terus TDM dibagi jadi 2, formal sama non formal. Yang formal ini dilakukan secara terpisah gitu. Jadi emang udah ada kelompok-kelompoknya. Dan itu pertama secara terpisah, kedua melakukan penelitian, terus nanti ada implementasinya. Sedangkan yang kurang formal ini dia dari guru-guru yang kurang puas dengan kurikulum. Jadi mereka mengadakan penelitian sendiri dan mengembangkan sendiri dengan tujuan untuk membentuk kurikulum yang lebih baik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fir. Yang selanjutnya ada Roger interpersonal relation model. Dalam model ini terbagi menjadi 4 model. Yang pertama, model 1 yaitu pendidikan adalah sebagai evaluasi. Jadi pendidikan itu hanya memberikan informasi dan hanya sebatas ujian saja. Model yang kedua menyempurnakan model dari model pertama. Pada model kedua ini pembelajaran sudah disusun secara sistematis, mulai adanya metode tetapi belum memperhatikan teknologi. Dalam melakukan pengembangan kurikulum dari model Roger interpersonal relation pengembangan kurikulum. Nah, pada tahap yang pertama dalam langkah pengembangan kurikulum tersebut, yang pertama adalah pemilihan target dari sistem pendidikan. Nah, pada pemilihan target ini dilakukan melalui seorang pejabat-pejabat yang ada pada bidang pendidikan. Yang selanjutnya kedua adalah partisipasi aktif dari seorang guru. Nah, dalam kelompok yang intensif ini nanti guru dilakukan pengembangan selama kira-kira 1 minggu atau kurang untuk melakukan pengembangan secara intensif. Yang selanjutnya yang ketiga adalah pengembangan pengalaman kelompok yang intensif yang dilakukan dalam satu kelas atau satu pengajaran. Hal itu dilakukan selama kira-kira antara 5 hari. Jadi dilakukan secara terus-menerus untuk melihat apakah kurikulum itu dapat dijalankan atau tidak. Terus yang terakhir adalah partisipasi dari orang tua. Nah, pada partisipasi orang tua ini diharapkan terjadi hubungan antara orang tua dengan guru, orang tua dengan pejabat yang ada di bidang pendidikan, dan antara orang tua dengan orang tua. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan sedikit menjelaskan tentang macam model kurikulum. Yang pertama dari the grassroots model. Jadi di sini modelnya adalah kebalikan dari model administratif
Jadi model ini inisiatif dan gagasan datang dari para guru di sekolah. Selanjutnya para guru membentuk tim untuk membangun dan menyempurnakan kurikulum itu sendiri. Selanjutnya akan mereka. Selanjutnya Mbak Tika, yaitu Taba Inverted Model. Menurut Taba, guru melalui proses dengan menciptakan suatu unit belajar khusus untuk murid-muridnya, bukan terlibat dalam perencanaan suatu kurikulum. Menurut Taba ada 5 langkah. Yang pertama, mengadakan unit eksperimen bersama guru. Yang kedua, menguji unit eksperimen. Yang ketiga, mengadakan revisi dan konsolidasi. Yang keempat, mengembangkan keseluruhan kerangka kurikulum. Dan yang kelima, pelaksanaan dan penyebaran. Baik teman-teman, apabila pekerjaannya sudah dikumpulkan, sebelum penutupan kami dari kelompok 5 akan menyampaikan kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, pengembangan kurikulum adalah sebuah proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi kurikulum yang akhirnya menghasilkan sebuah rancangan kurikulum. Jadi di dalam pengembangan kurikulum itu ada proses perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi ada setiap kurikulum itu ada uji cobanya, kurikulum tersebut layak atau tidak untuk dilaksanakan. Kemudian di dalam kurikulum tersebut terdapat model kurikulum, ada Taylor behavioral model, ada Become Manager model, Sun Simon, Alexander and Lewis administrative model. Kemudian dalam catatan sejarah pendidikan di Indonesia, semenjak dibukukannya kurikulum tahun 1998 dan sebelumnya telah ada kurikulum 1947, 1952, dan 1964. Kemudian kurikulum telah mengalami 6 kali perubahan, yaitu tahun 1975, kemudian disusul perubahan per 10 tahunnya. Kemudian dalam model kurikulum pendidikan itu dalam model kurikulum pendidikan Islam disusul model kurikulum pendidikan Islam secara fungsional. Pendidikan merupakan media yang tepat untuk menumbuhkan, kembangkan aspek kreativitas, melestarikan nilai-nilai, serta membekali kemampuan produktif peserta didik. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya dalam presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 5 yang telah mempresentasikan presentasinya. Lebih kurangnya pada presentasi hari ini saya mohon maaf selaku penanggung jawab kelas pengembangan